Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinaudio Putra Semono dan dengan NIM 20091160023 kali ini akan menyampaikan materi tentang financial technology. Financial technology atau yang biasa disingkat menjadi fintech juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah sebuah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Jadi, secara singkatnya, fintech merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Sejarah fintech. Yang pertama ada fintech 1.0 yang pada mulanya dimulai pada tahun 1866. Yang saat itu memanfaatkan sebuah kabel telegraf transatlantik yang dipasang. Dan kabel tersebut memungkinkan adanya globalisasi dari tahun 1866 sampai tahun 1913. Tepat pada 5 tahun berikutnya, pada tahun 1918, lahirlah sistem pengiriman elektronik yang bernama Fedwire. Lalu pada tahun 1950, terjadi perubahan besar dalam sistem pengiriman uang dengan terciptanya kartu kredit. Yang selanjutnya, Fintech 2.0. Pada periode selanjutnya, perkembangan fintech dilanjutkan dengan terciptanya anjungan tunai mandiri atau bisa disebut ATM pada tahun 1967. Adanya perkembangan fintech ini selaras dengan perkembangan internet dan e-commerce. Karena perkembangan internet cukup pesat, lantas di tahun 90-an mulai bermunculan banyak e-commerce. Selain itu, hadir banyak pula layanan internet banking dan situs penjualan saham secara online. Namun, era ini sempat berhenti ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Selanjutnya di Fintech 3.0, pasca krisis ekonomi di tahun 2008, perkembangan fintech termasuk pada tahap berikutnya. Saat itu, banyak orang yang tidak percaya bahwa dunia perbankan tradisional. Setelah ini, lantas dijadikan peluang oleh banyak orang untuk melahirkan startup pada bidang jasa keuangan seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, crowdfunding, dan lain-lain. Selanjutnya di tahun 2008 muncul pula Bitcoin sebagai bentuk alternatif investasi. Era ini juga didukung dengan lahir smartphone yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan mobile banking dari awal dekade 2000-an. Mungkin kita sudah bisa dibilang sudah mulai memasukin pada era fintech 4.0. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Jadi, oleh karena itu, cara kerja fintech sangat kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah penerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjaminan simpanan atau biasa disingkat LPS dan Bank Indonesia. Fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Untuk sejarahnya, seiring dengan pesatnya berkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Dan ketika Asosiasi Fintech di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2017, berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah
Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Dan menurut laporan State of Finance and Marketing edisi tahun 2021 mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna fintech tertinggi ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dan Brazil serta berada di atas Amerika Serikat dan Rusia. Besar jumlah pengguna fintech di Indonesia juga sebanding dengan jumlah fintech di Indonesia yang sudah terdaftar sampai bulan Maret 2021. Saat ini terdapat 147 perusahaan fintech lending yang sudah terdaftar di OJK. Selain jumlah perusahaan fintech yang semakin berkembang, jumlah dana yang disalurkan oleh perusahaan finansial berbasis teknologi ini juga berkembang. Meluasnya fintech menciptakan berbagai perusahaan yang sangat signifikan, salah satunya terkait dengan gaya hidup, seperti pinjaman ataupun kredit. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Layanan fintech di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech. Yang pertama ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01 tahun 2016. Peraturan ini merupakan layanan tentang layanan berbasis TI untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan bagaimana tata pelaksanaan fintech serta pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. Tahukah Anda apa jenis perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia? Bentuk perusahaan fintech beragam untuk membantu berbagai kebutuhan layanan finansial penggunanya. Terdapat perusahaan yang membantu pengguna untuk menabung, meminjam uang, hingga mencicil barang belanja. Dan yang pertama ada jenis digital payment system. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, kartu kredit, ataupun token listrik, PLN dompet digital, dan payment gateway. Yang kedua ada crowdfunding atau merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuknya juga Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang ketiga ada peer-to-peer P2P lending. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk meminjamkan uang. Dengan fintech ini, konsumen juga dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Dan yang keempat, ada market aggregator. Dengan fintech ini Anda dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Jenis fintech ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam macam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke audiens atau pengguna. Adanya fintech ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang baik sebelum mengambil keputusan terkait produk-produk finansial. Dan yang terakhir ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses institusi perbankan. Microfinancing juga berusaha menjembatanin segala permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Popularitas fintech juga semakin meningkat karena memberi banyak kemudahan bagi masyarakat dan mari kita ketahui apa saja manfaat yang bisa dirasakan dari hadirnya layanan keuangan berbasis teknologi. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Jadi ketika kita akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi pergi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukan. Hanya melalui ponsel pintar atau gadget Anda, segala aktivitas pun keuangan dapat diselesaikan. Dan hal ini sudah pasti memudahkan masyarakat sekitar. Yang kedua ada akses pendanaan yang lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka.
Selanjutnya ada mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Tapi, di balik mudahnya pelayanan, proses pelayanan yang cepat, efisien, serta jaminan keamanan pengguna, masih ada kekurangan yang menonjol dari financial technology. Yang paling signifikan ialah masih tingginya potensi terjebak penipuan atau layanan palsu dari financial technology. Mungkin di satu sisi kehadiran teknologi finansial memberikan keamanan bagi pengguna, namun di sisi lainnya juga masih dapat potensi penipuan pada sektor ini. Setiap pengguna juga harus lebih jeli dalam memilih layanan yang dibutuhkan. Dengan begitu, praktik penipuan tidak semakin merajalela dan memakan banyak korban. Dan juga masih ada kekurangan lainnya seperti diperlukan gadget dan koneksi internet yang memadai serta mempunyai pengetahuan standar tentang internet. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi, kedua hal tersebut bukanlah sebuah kendala yang berarti. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa adanya keberadaan fintech merupakan suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari, baik itu yang sifatnya investasi ataupun sebuah transaksi tertentu. Itu saja dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.